Halo semuanya, di sini saya akan membuat video penjelasan terkait tugas Jarkom, di mana saya memilih topik yaitu keamanan jaringan firewall, IDS, dan IPS. Adapun yang akan saya jelaskan dimulai dari introduction, yaitu perkenalan diri saya sendiri, dilanjut dengan topik firewall, IDS, dan IPS. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rael Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari Program Studi Informatika Angkatan 2023. Baik, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu firewall. Nah, firewall itu adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak terpercaya, seperti internet. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Nah, dia akan memastikan bahwa hanya lalu lintas yang diizinkan sesuai dengan kebijakan keamanan yang dapat melewati jaringan internal. Fungsi utamanya itu yang pertama untuk mengontrol lalu lintas jaringan, yang kedua mencegah akses yang tidak sah, dan yang ketiga mencegah kebocoran data. Adapun jenis-jenis dari firewall ini ada tiga. Yang pertama, packet filtering firewall, yang kedua stateful inspection firewall, dan yang ketiga proxy firewall. Nah, yang pertama ini adalah jenis firewall yang memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar dari jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ini adalah jenis firewall yang tidak hanya memeriksa header paket, tetapi dia juga dapat melacak status koneksi aktif. Dan yang ketiga, jenis firewall yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya jaringan. Nah, berikut animasi ataupun ilustrasi bagaimana cara kerja dari firewall ini ketika dia menerima jaringan yang aman. Nah, bintang di sini saya ilustrasikan sebagai jaringan yang aman. Nah, ketika dia dapat melewati firewall, otomatis dia akan dapat melaju kepada router. Nah, router akan memberikan dia kepada eh, komputer, yaitu saya buat di sini host A dan host B. Nah, bagaimana sebaliknya jika firewall ini menerima jaringan yang tidak aman? Nah, tengkorak di sini saya ilustrasikan sebagai jaringan yang tidak aman. Nah, ketika dia ingin melewati firewall, otomatis firewall tidak menerima ataupun dia akan memblok dan eh, tidak menerimanya. Nah, di sini dia akan terpental ataupun terbuang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik yang kedua yaitu IDS ataupun Instruction Detection System. Nah, IDS itu adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem guna mendeteksi tindakan mencuriga atau pelanggaran keamanan. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, memberikan peringatan dini, memonitor integritas sistem, dan menganalisis pola serangan. Nah, IDS ini berfungsi sebagai alat deteksi yang memberikan peringatan dini kepada administrator tentang potensi ancaman, sehingga tindakan pencegahan itu dapat segera diambil. Nah, jenis-jenis dari IDS ada dua, yaitu network-based IDS dan host-based IDS. Nah, pada network-based IDS ini, keuntungannya itu dia itu mampu mendeteksi serangan yang ditujukan ke beberapa host dalam jaringan dan tidak memerlukan instalasi pada setiap host. Sedangkan pada host-based, dia kekurangannya itu dia memerlukan instalasi terlebih dahulu dan konfigurasi pada setiap host yang ingin dipantau dan tidak dapat mendeteksi serangan yang hanya terjadi pada jaringan tanpa memengaruhi host. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga yaitu IPS. Apa itu IPS? IPS itu adalah perangkat keamanan jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang berbahaya, tetapi juga mencegah instruksi ataupun serangan. Nah, IPS ini berfungsi sebagai lapisan pertahanan yang mampu menghentikan ancaman sebelum mencapai sistem ataupun jaringan yang dituju. Nah, fungsi utamanya itu ada empat. Yang pertama, dia akan mendeteksi dan mencegah ancaman, memblokir akses yang tidak sah, memberikan keamanan berlapis, dan meningkatkan efisiensi tim keamanan. Nah, berikut ilustrasi ataupun animasi bagaimana cara kerja IDS dan eh, IPS. Yang pertama, kita mulai dari IDS dulu, Infrastructure Detection System. Nah, di sini ada seorang hacker yang ingin mengirimkan paket data melalui internet menuju jaringan target. Nah, paket tersebut melewati firewall sebagai perlindungan awal. Nah, di mana firewall ini hanya memfilter paket data berdasarkan aturan yang
ditentukan seperti IP, port, dan protokol. Setelah melewati firewall, paket diteruskan kepada switch. Nah, di switch ini nanti dia akan mengatur lalu lintas jaringannya. Nah, paket yang diterima oleh switch akan diperiksa oleh IDS terlebih dahulu. Nah, IDS ini akan berfungsi mendeteksi apakah ada anomali ataupun pola serangan dalam paket tersebut. Jadi, nanti IDS ini hanya mendeteksi dan melaporkan adanya ancaman, tetapi dia tidak dapat mencegah paket yang berbahaya. Oleh karena itu, paket tetap diteruskan ke tujuan akhir seperti web server ataupun email server. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa IDS ini memiliki kelemahan, yaitu dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan ataupun memblokir serangan secara langsung jika ada terdeteksi jaringan yang tidak aman. Nah, bagaimana pada IPS? Nah, di sini hacker kembali mengirimkan paket data melalui internet ke jaringan target. Nah, paket tersebut melewati firewall yang berfungsi sebagai lapisan awal perlindungan. Nah, sama seperti pada alur IDS tadi, sebelum paket mencapai switch, paket diperiksa oleh IPS terlebih dahulu. Nah, IPS ini tidak hanya mendeteksi, namun dia juga dapat memiliki kemampuan untuk memblokir ataupun menolak paket yang terdeteksi mencurigakan. Berbeda dengan IDS, hanya dapat mendeteksi eh, keamanan jaringan. Di sini IPS itu dapat memblokir ataupun menolak paket yang terdeteksi mencurigakan tidak aman. Jadi, jika IPS mendeteksi adanya ancaman ataupun serangan dalam paket data, IPS akan menolak paket tersebut sehingga tidak dapat tercapai eh, pada tujuan akhirnya, yaitu web server ataupun email server. Nah, nanti hanya paket yang dianggap aman yang akan diteruskan kepada Swiss, dan yang akan diteruskan kepada Swiss itu kemudian ke tujuan akhir. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa IPS ini memiliki kelebihan, yaitu IPS dapat mencegah serangan dengan memblokir paket data berbahaya secara otomatis, sehingga ancaman itu tidak mencapai server ataupun perangkat lain dalam jaringan. Nah, di sini perbedaan IDS dan IPS. Nah, di sini deh sudah saya buat ada dari beberapa aspek, yaitu 4 aspek. Jadi dapat kita rangkum bahwa IDS itu hanya mendeteksi ancaman dan memberikan peringatan, tapi dia tidak bisa mencegah serangan. Sedangkan IPS dia berbanding terbalik. IPS selain mendeteksi ancaman, dia juga dapat mencegah serangan dengan memblokir paket data yang berbahaya. Nah, dengan menggunakan IPS, jaringan kita akan memiliki perlindungan yang lebih aman dan aktif dibandingkan hanya menggunakan IDS saja. Nah, kombinasi dari firewall, IDS, dan IPS akan memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dalam infrastruktur jaringan. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat bahwa firewall, IDS, dan IPS semuanya berfungsi untuk melindungi jaringan dari serangan. Namun, eh, firewall dan IDS serta IPS memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di mana firewall itu dia hanya dapat mencegah akses yang tidak diinginkan. Nah, dia tidak dapat mendeteksi serangan ataupun eh, mencegah serangan dengan memblok jaringan yang tidak aman. Sedangkan dengan IDS, dia hanya mendeteksi serangan saja. Dia tidak dapat mencegah serangan ataupun memblok jaringan yang tidak aman agar dia tidak menuju kepada tujuan akhirnya. Nah, berbanding terbalik dengan IPS. IPS dapat mencegah serangan dengan mengambil tindakan langsung. Nah, dengan menggunakan menggabungkan ketiga sistem ini, jaringan kita akan lebih aman dari berbagai ancaman dunia maya. Nah, alangkah baiknya ketika kita ingin memilih sebuah jaringan keamanan untuk jaringan kita, ada baiknya kita menggunakan eh, keamanan jaringan IPS. Karena menurut saya IPS ini sudah lebih akurat ketika eh, kita gunakan untuk keamanan jaringan kita. Mungkin demikian Pak yang boleh saya sampaikan terkait penjelasan topik tentang keamanan jaringan firewall, IDS, dan IPS. Saya atas nama Lal Pasaribu dengan NIM 11F23016, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah pada saat penyampaian eh, pada saat penyampaian materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.